rasah kakean cangkem tak platok ndasmu we. Masih pada ingat gak atmosfer pra dan pasca pemilu 2014 dan 2019? Juga pilkada 2017? Saya masih, jelas banget. Waktu itu rasanya ketegangan ada di mana-mana. Di rumah, di grup keluarga besar, di grup pertemanan, di sekolah, dan terutama di internet. Kerasa banget, apalagi buat saya yang Tionghoa Indonesia ini. Rasanya pengen kabur aja tiap jelang pemilu. Kita mulai dari 2014 deh. Prabowo dan tim kampanyenya tentu aja bikin narasi anti asing. Katanya Indonesia harus mandiri dan berdikari. Nggak boleh diintervensi asing. Apalagi dipimpin orang yang gampang dikendalikan kekuatan asing. Prabowo juga bilang bahwa akar masalah di Indonesia itu ya para elit dan pihak asing ini. Kalau para elit ya jelas lah ya siapa yang dimaksud. Ya dia dan teman-temannya itu. Tapi kalau pihak asing atau kekuatan asing ini siapa ya? Alien kah? Superman kah? Nggak ada yang tahu pasti. Tapi kalau lihat sentimen di internet sih, maksudnya para pemilik modal besar. Spesifiknya yang beretnis Tionghoa Indonesia atau WNA dari Tiongkok. Masalahnya, dampak narasi anti asing ini nggak kerasa di orang-orang kaya yang jadi target narasinya. Melainkan di komunitas Tionghoa Indonesia, yang sebagian besar kelas ekonominya ya menengah dan menengah ke bawah. Akibatnya, ada polarisasi lagi di kalangan warga sipil kayak kita-kita ini. Saling curiga, saling salah-salahan. Padahal yang salah kan yang bikin narasi. Jokowi, di lain pihak, pakai pendekatan pluralis banget di awal-awal kampanyenya. Identitas agama bukan bagian yang menonjol dari profil politiknya. Tapi, gara-gara itu juga, Jokowi jadi nggak bisa ngambil hati basis pendukung partai Islam yang kebanyakan ada di pihak Prabowo. Satu pihak manas-manasin, pihak lain nggak bisa menjembatani. Akibatnya makin terpolarisasi lah kita ini. Oke, 2017. Wah, itu parah banget. Kalau diinget-inget agak trauma sih. Tegang pra pencoblosannya lebih-lebih dari 2014. Polarisasi antara pendukung Ahok dan Anies udah gede sejak awal. Ahok, kayak temennya, pakai pendekatan pluralis. Plus, identitasnya sebagai Tionghoa Indonesia dan orang Kristen buat mendulang dukungan dari kelompok nasionalis. Di sisi lain, Anies menarik pemilih muslim dengan menjual narasi supremasi Islam. Dia juga pakai narasi pribumi non-pribumi dalam kampanyenya. Sampai akhirnya jeder. Ahok kena kasus penistaan agama karena bilang bahwa orang-orang Jakarta sedang dibohongi pakai ayat Al-Quran tentang pemimpin non-muslim. Setelah kasus ini, suasana di rumah saya makin tegang, penuh kecemasan. Itu September 2016. 2 bulan setelahnya, ada aksi 4 November atau aksi bela Al-Quran. Saya ingat, itu hari Jumat. Dan saya ingat banget, sekolah mempersilahkan saya dan teman-teman buat pulang lebih awal. Berjaga kalau ada apa-apa, katanya. Malamnya, bener aja, ada penjarahan dan perusakan minimarket di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara. Sepanjang malam, saya dan teman-teman saling mengabari dan berkirim pesan, stay safe ya. 2019, saya dan keluarga sambil bela-belain perpanjang paspor sebulan sebelum pemilu. Biar kalau ada apa-apa, kami bisa kabur. Yang paling bikin sedih sih, saya sampai nggak dibolehin liputan kampanye Akbar Capres di GBK buat tugas kuliah. Bahaya katanya. Apalagi kamu perempuan Tionghoa. Akhirnya saya cuma foto orang-orang olahraga di GBK sehari setelah masa kampanye selesai. Sementara teman-teman saya dapat foto yang menurut saya lebih keren atau lebih bernilai berita. Nggak berhenti di masa kampanye, kecemasan juga menyergap saya setelah pencoblosan. Saat Prabowo enggan menerima hasil penghitungan suara dan keos pecah pada 21 dan 22 Mei 2019. Malam itu saya nggak tidur, menonton televisi sambil berharap semua lekas berakhir. Saya yakin bukan saya sendiri atau keluarga saya aja yang mengalami ketakutan atau seenggaknya kekhawatiran semacam itu menjelang pemilu. Banyak kawan lain yang punya pengalaman serupa. Salah seorang teman nggak bisa tidur karena di sekitar tempat tinggalnya orang-orang pada pawai sambil teriak "Ganyang Cina" malam-malam. Salah seorang yang lain keluar dari grup WA keluarga dan pertemanan karena nggak tahan berantem terus setiap pemilu. Selain kawan-kawan Tionghoa, banyak juga kawan-kawan dengan latar belakang identitas lain yang tidak jadi bagian dari mayoritas yang merasa was-was menjelang pemilu. Percakapan tentang pemilu bukan lagi jadi debat intelektual yang menyenangkan, tapi selalu diiringi dengan ketegangan. Takut bertengkar dengan keluarga, berhati-hati agar tidak mendapatkan komentar insensitif dari teman, ragu untuk menegur orang yang menyinggung, sampai takut tiba-tiba dipersekusi di jalan. Selalu terjadi kericuhan soal politik identitas ini. Ada yang menganggap politik identitas merusak gerakan. Yang nasionalis anggapannya lebih ekstrem lagi, memecah belah persatuan negara. Kericuhan ini muncul bisa jadi karena para pejabat
dalam kenyataannya tahu politik identitas jauh lebih populer dan berpengaruh. Tapi sebenarnya politik identitas nggak selamanya buruk. Lewat politik identitas, belakangan anak-anak muda jadi lebih ngerti apa itu supremasi agama, supremasi kulit putih, kebencian ras, dan homofobia. Membuat generasi muda melek politik ini jauh lebih baik dalam hal memahami dan mengasihi satu sama lain. Ada sejumlah besar ide bagus dalam arus utama politik identitas. Kayak misalnya, gimana kita kemudian bisa memahami hubungan antara kebrutalan polisi dan korban kekerasan seksual yang mayoritas dialami perempuan. Poin ini penting banget, mengingat betapa masyarakat kita secara historis didominasi bapak-bapak ignoran yang apapun masalahnya, solusi yang ditawarin ya kawin. Politik identitas yang saya maksud di atas banyak membantu kita untuk melihat lebih jernih siapa penindas dan siapa yang ditindas. Karena kapitalisme jelas bukan satu-satunya struktur yang menindas. Buat teman-teman Tionghoa Indonesia, struktur penindas itu udah ada dari zaman Belanda. Kami disegregasi dan dibikinin area rumah tinggal terpisah biar mudah diawasi. Lalu dikasih surat jalan yang harus ditunjukin ke petugas kalau mau keluar dari area pecinan. Pasca kemerdekaan ada masa bersiap di mana orang-orang Tionghoa di Jawa pada dibantai. Habis itu ada peristiwa 65, terus 98, terus bertumpuk trauma kolektifnya sampai sekarang. Kita juga hidup dalam masyarakat yang sangat patriarkal, di mana ide-ide regresif kayak seksisme dan homofobia dipelihara dengan baik. Bahkan di dalam gerakan yang mengklaim dirinya progresif sekalipun. Itu skala kecil banget ya, organisasi. Dalam skala negara, kelihatan banget waktu RUU PKS susah banget tembus. Digodoknya bareng banyak bapak-bapak yang sepanjang hidupnya berjarak dengan isu kekerasan seksual sih. Belum lagi pejabat-pejabat yang ngelontarin kalimat seksis, ngegoreng isu LGBT buat narik simpati mayoritas. Itu semua bikin suasana menjelang pemilu jadi kayak kandang macan buat pemilih perempuan dan queer. Nggak aman. Mungkin ini bakal lebih baik kalau ruang-ruang kecil kayak organisasi progresif lebih simpatik ke perempuan dan queer. Minimal bisa kasih keyakinan bahwa ruang yang mereka ciptakan aman dan bisa jadi tempat buat belajar ngerti politik bersama. Tapi ya, kamu mungkin ingat, banyak banget kasus pelecehan seksual justru terjadi di dalam gerakan progresif. Karena organisasi-organisasi kayak gitu sejak semula nggak diciptakan untuk semua orang. Melainkan cuma buat abang-abang yang butuh teman, buat dengerin semua ocehan dia. Ketika perempuan dan queer yang juga punya visi progresif, tapi merasa nggak nyaman, nggak dapet tempat, nggak didengerin di kelompok progresif ini, kemudian bikin kelompok lain, ya wajar. Masyarakat mau gimana pun, bukan kayak kue pancong yang bentuknya sama semua. Di dalamnya terbagi-bagi menurut garis gender, ras, seksualitas, dan kemampuan fisik. Pembagian ini bukan cuma semata-mata produk dari kelas kapitalis yang membagi kelas pekerja. Tapi pembagian ini secara aktif berlangsung di dalam masyarakat itu sendiri, melalui pengalaman mereka yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Kayak pengalaman laki-laki straight yang menyerang gay atas tuduhan pelecehan seksual. Cuma karena si straight ini tahu teman kerjanya gay dan dia menyimpan banyak kecurigaan terhadap gay. Jadi kalau si gay ini lihat dikit, langsung dikira ada tendensi seksual. Padahal si laki-laki straight ini suka ngomongin perempuan dengan merendahkan. Misalnya lo ya. Atau pengalaman seorang queer yang gak berani come out dalam tempat kerjanya karena tahu teman-teman kerjanya suka bercanda homofobik. Dan kalau kita marah, malah kita yang dituduh. Gak asik loh, namanya juga bercanda. Kalau bercanda lo bikin orang lain gak nyaman, ya berarti itu udah bukan bercandaan lagi. Halo, struktur dominasi di atas akhirnya menghasilkan lapisan opresi identitas yang bertindihan. Korban penindasan di tempat kerja akan mengingat dirinya negatif dan mengasingkan diri secara naluriah sekalipun dia ada di tempat kerjanya yang terkenal progresif banget. Misalnya, sebagai reaksi terhadap hal itu, kelompok tertindas berusaha membangun gagasan positif tentang identitas kelompoknya untuk mengenyahkan penindasan yang terinternalisasi dalam dirinya. Sayangnya, orang-orang yang nggak pernah ngerasain penindasan sistemik berdasarkan gender atau seksualitas seringkali nggak memahami pentingnya identitas kelompok ini karena mereka simply nggak bisa relate. Akhirnya, yang diomongin terus-terusan ekonomi, politik, masa depan, ide-ide gede, sampai-sampai lupa kalau mereka secara simultan dan tiap hari menindas teman mereka sendiri. Pengalaman-pengalaman kayak di atas itu yang cuma bisa dipelajari struktur kekerasan dan penindasannya lewat politik identitas.
lewat teman-teman yang mengalami hal yang sama, dan lewat metode support system yang cuma bisa dibangun di dalam kelompok yang sejak awal benar-benar mau support. Bukan cuma sebatas gestur yang performatif di depan publik. Politik identitas ini akan bikin situasi di mana kelompok-kelompok yang terpinggirkan merasa dilibatkan. Dan kalau mau berandai-andai lebih, bisa bikin orang betah dan kecil kemungkinan buat meninggalkan gerakan atau organisasi karena pengalaman penindasan yang mereka alami. Lain halnya dengan politik identitas yang dipakai di setiap pemilu, yang nyeremin, yang bikin kita semua kepecah belah. Politik elektoral jadi nyeremin ketika masuk pemilu, terutama karena kontestan politik benar-benar berdasarkan popularitas. Untuk meraih popularitas, tentu kontestan akan lebih mendekatkan diri pada yang mayoritas. Soalnya di sanalah sumber suara terbanyak. Mereka hampir gak mungkin, kalau gak mau dibilang mustahil, pro-LGBT misalnya, atau menjanjikan program dan kebijakan yang ramah perempuan dan queer. Karena struktur masyarakat Indonesia masih didominasi percaturan politik yang patriarkis dan anti-queer. Kalau mereka kampanye atau ngejanjiin yang gitu, ya antara nggak dapet suara atau jadi dirujak massa. Ini bikin politik elektoral jadi gampang banget buat bikin polarisasi. Politisi berlomba-lomba menjanjikan hal-hal manis kepada mayoritas yang potensial untuk kemenangan mereka. Semua kebijakan dibuat untuk berpihak pada mereka. Ya udah diuntungkan dari sananya, makin diuntungkan lagi. Semua struktur dan sistem bermuara buat memanjakan mereka. Terus, di mana posisi kita yang justru membutuhkan kebijakan afirmatif untuk menjamin kehidupan kita sebagai warga negara dan melindungi kita dari sistem yang menindas kita. Kalau kebijakan ini malah dibuat untuk mayoritas, memangnya mereka lagi ngadepin sistem penindasan kayak apa sih? Atau jangan-jangan kalau gitu politik dan pemilu memang dirancang buat menguatkan dan mengkonsolidasikan sistem penindas ini biar makin menindas. Kalau mau kusnuzon nih, soal fitrah pemilu, bukannya pemilu tuh harusnya ngelahirin pemimpin yang juga bisa menyelesaikan masalah ketidakadilan dan ketidaksetaraan ya? Pertanyaannya, gimana bisa nyelesain masalah itu kalau sejak awal kontestan pemilu udah berpihak kepada masyarakat yang dominan? Politisi yang kampanye mengkooptasi istilah politik identitas buat ide yang cenderung regresif dan membahayakan kelompok minoritas. Sehingga istilah politik identitas yang semula dipakai oleh kelompok minoritas untuk saling menguatkan dan belajar di tempat aman malah dipakai oleh kelompok mayoritas untuk membuat posisi mereka semakin dominan. Bukannya kalau dominasi itu dibiarin bisa jadi akar dari kekerasan ya? Kalau udah ada korban, politisi yang udah jadi presiden itu paling bisa apa sih? Paling banter, ngungkapin penyesalan tanpa posisi yang jelas juga. Itu pun cuma mereka lakuin kalau udah kayak sekarang ini nih, dekat-dekat pemilu. Lumayan buat nyolong start kampanye dan nambah suara.